Cek. Cek satu-satu. Cek. Cek satu-satu cek. Halo, selamat malam semua. Halo Royal Traders dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami tim analis beserta dengan tim dari Divisi Digital Marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Kembali kami hadir menjumpai Anda semua, terutama untuk mereka yang ikut secara live pada malam hari ini. Yang mana seperti biasa kami akan membahas mengenai pergerakan sepanjang hari ini ataupun dalam 1 minggu ke depan. Dan untuk saat ini pergerakan sedang berada pada level 1764 di mana sebentar lagi ini akan breakout dengan target 1768. Dan sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, saya melihat ada peluang untuk ambil buy di level sekarang ya. Dengan target 1768, saya pun akan mempersiapkan untuk ambil posisi. Oke. Saya dapat level 1764.76 dengan target 1768. Dan sambil menunggu apakah akan ketemu dengan take profit, saya ajak audiensi saya partisipan semua untuk kembali melihat review dari rekomendasi yang dikirimkan pada tadi pagi, yang mana saat rekomendasi ini dibuat, bila menembus level 1770 tadi ya break sell lebih dulu, sementara level 1760 belum tersentuh sampai siang tadi ya. Jadi hanya satu posisi aja saat melewati 1770 ya.
sehingga mampu memberikan profit sebesar 25 pip Oke, mohon maaf tadi sempat saya disconnect ya, tapi kini ini sudah join lagi. Sementara untuk rekomendasi siang yang dikirimkan pada menjelang sore tadi, bahwa break buy-nya ada di 174 ya, tadi sudah menembus kembali, yang mana pergerakan sekarang sudah berada di level pola break-nya. Dan target yang direncanakan akan tertahan di 1768 ya. Untuk range hari ini ada di 1779, cukup jauh ya. Dan bila 1770 dilewati, maka target bisa menuju ke area sell pertama, yaitu 1775 sampai 1780. Sementara tekanan jual akan terjadi apabila 1760 dilewati. Tadi begitu sulit ya. Dan dalam percakapan dengan beberapa orang ya, termasuk ada member juga yang bertanya pada saya, di mana level area support saya katakan ada di 1760 sampai 1757, yang mana bila level tersebut dilewati maka berpotensi untuk menuju ke area buy, yaitu 1745 sampai 1740. Karena ada level 1745 yang pernah tercipta pada minggu lalu, sehingga ada potensi untuk menuju ke level tersebut dengan catatan bila breakout terjadi di 1757. Sementara untuk berita hari ini itu begitu sempit ya. Dengan kata lain, tidak terlalu berpengaruh banyak pada pergerakan ya. Nanti pada jam 8.15 ada data dari Amerika mengenai industrial production dan capacity utilization rate, di mana perkiraan semula diprediksi akan melemah untuk industrial production-nya ya. Kemudian pada jam 9 ada NAHB Housing Market Index, tapi ini tidak terlalu signifikan ya. Dan pada malam atau pagi nanti ya, yaitu Federal Budget Balance dan Decline Purchase, ini untuk saat ini boleh dibilang tidak terlalu berpengaruh kuat. Jadi hanya pada jam 8.15 saja nanti itu merupakan data yang perlu kita dan wajib kita perhatikan ya. 5 menit lagi. Kita lanjut ke pergerakan. Ya, masih tetap tertahan pada level 1764 ya. Sementara pengambilan posisi saya ada di 1764.76 dengan target yang direncanakan ada di 1768. Bila melihat dari penjelasan yang diberikan pada hari Jumat ya, yang mengikuti bahwa saat saya memberi
informasi mengenai evening star, yaitu bentuk dari pola candle ini ya, dengan target daunnya lebih mencapai 80% ya. Kemudian target terbawah yang diincar adalah di level 1760 ya. Ini sementara sudah tersentuh ya tadi, dengan low mencatat ada di 1760.12. Kita lihat. Sementara penurunan ini hati-hati dengan 1762 ya. Jadi yang sudah terlanjur ikut ambil buy dengan rekomendasi saya tadi, agar berhati-hati bila 1762 dijebol ya. Dengan kata lain, mumpung masih pendek, karena berpotensi akan mencoba menuju ke 1760 yang bila dilewati akan tertahan pada 1757. Namun pada dalam jangka waktu seminggu ini, 1765, 1764 itu aman untuk nahan posisi buy-nya, karena masih berpotensi 1775 sampai 1780 masih akan diuji lagi dalam minggu ini. Jadi kalau mau ditahan silakan, tidak usah khawatir. Karena belum ada petunjuk untuk ada pergerakan yang bisa memberi gambaran bahwa akan ada pergerakan panjang ya. Karena bentuk-bentuk pola candle seperti yang terjadi pada chart daily ini ya, ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ada model-model bentuk lagi, sehingga menurut saya belum ada tarikan panjang, namun diprediksi bahwa besok pergerakan akan berbalik ke atas dikarenakan kondisi Amerika Serikat sendiri yang perekonomiannya belum stabil ya, karena selalu masih berkutat dengan masalah default hutang, sehingga kondisi tersebut yang membuat perekonomian Amerika agak melambat ya, karena kesepakatan yang terjadi untuk saat ini hanya pada hutang jangka pendek dulu yang mendapat persetujuan dari Dewan Kongres untuk percepatan dalam penyelesaiannya. Baik, kita kembali ke pergerakan. Menurut analisa yang saya coba tarikan dari tadi ya, bahwa sulit pergerakan akan menembus 1770, dan bila itu benar terjadi maka pergerakan akan terbatas pada di bawah 1770 dan di atas 1760 untuk hari ini. Sementara untuk pergerakan mingguan, ini analisa belum dikirim ya, nanti saya akan share lewat grup WA masing-masing ya, baik para manajer ataupun para member, yang mana perhatikan bahwa bila break by 1765, maka berpotensi akan ditarik sampai 1775. Jadi potensi bisa take profitnya sampai 100 pip ya, namun rekomendasi yang kami berikan cukup 50 sampai 80 pip atau 500 sampai 800 tick. Karena biasanya pergerakan XAU sangat menghormati pivot point ya, support dan resisten, dan kebetulan dalam sepanjang minggu ini pivot point berada pada level 1772. Dengan demikian potensi besar bila buy di 1765 dan di hold posisinya akan ketemu dengan target profit 1772 paling sedikit. Ya, sementara gambaran untuk hari ini
ada di 1768. Di mana tadi waktu analisa ini dibuat, maaf, tadi waktu analisa dibuat ini belum sempat save ya. Tadi di saat 1762 tadi ya. Keburu kehapus tadi karena memang jadwal tadi begitu padat ya. Yang pasti titiknya bila 1765 dilewati maka potensi akan mengangkat sampai 1775. Sementara bila 1755 dijebol karena ada perhitungan bahwa pada hari Rabu nanti ya malam itu banyak sekali pelaporan untuk pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar yang akan dilaporkan dalam 2 hari berturut-turut dan diperkirakan sebagian besar meraup keuntungan, itu akan membuat US dollar menguat karena perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar ya, di mana dia memiliki cakupan jaringan bisnis yang begitu besar sehingga akan berpengaruh terhadap nilai tukar US dollar. Nah, itu dari segi analisa teknikal dan fundamental menjurus pada penguatan US dollar sehingga bisa ada tekanan sampai 1744. Dengan kata lain, 1755 artinya jebol bisa dilanjutkan. Dan tadi yang sudah mengikuti rekomendasi sell saya ya, kalau tidak kuat atau tidak sabar dalam menunggu 1768 ya, mungkin di atas 1766.50 bisa taking profit ya, atau terserah mau idealis untuk menunggu ke 1768. Karena bila mengikuti rekomendasi yang tadi ya, di saat saya entry buy-nya ada di 1764.76 ya. Saat ini saya sudah profit di atas dari $100, 140 sekarang ya. Tinggal dilihat yang mana masih ada sekitar 12 pip lagi ya untuk ketemu dengan take profitnya 1768. Dan sebentar lagi masih ada 11 menit. Indeks Dow Jones akan dibuka ya. Efek dari pergerakan yang terjadi pada hari Jumat itu lebih pada fundamental ya. Saya biasanya merekomendasikan cukup 20 pip ya. Namun untuk kali ini saya bikin pengecualian dengan target 1768 ya. Karena sebiasanya dalam kondisi seperti ini pasti saya sudah memberi informasi untuk taking profit ya. Jadi yang berharap menunggu 1768, hati-hati menjelang open Dow Jones ya. Bisa terjadi ada perubahan arah kalau seandainya tidak mencapai 1770 pergerakannya ya. Atau untuk tidak mau berspekulasi lebih lagi ya, hati-hati ketika pas 9 menit lagi sampai 10 menit lagi. Karena ketika indeks Dow Jones open itu sudah langsung ada pergerakan yang cukup signifikan ya.
bisa ada volatile yang lebih besar lagi, sehingga saya pun nanti bila 1768 ini sulit ya, ada 1767, saya berpikir seperti biasa hanya take profit 20 pip, saya akan taking profit ya. Nah, biasanya dalam transaksi yang dilakukan rekomendasinya hanya 20 pip, yang mana baru kali ini saya ambil rekomendasi 30 pip. Dengan kata lain, bila profitnya minimal $150 untuk netnya, maka saya akan melakukan likuidasi secara manual, dan bila menjelang 8.30 maka berapapun profitnya saya akan taking dulu untuk mengamankan profit yang sudah dicapai pada transaksi kali ini ya. Nah, biasanya taking profitnya adalah $150 netnya. Masih ada 8 menit lagi ya untuk indeks Dow Jones akan open ya. Saya berharap ketika tadi saya memberi rekomendasi untuk taking profit pada saat level 1767 tadi, beberapa yang benar-benar mengikuti rekomendasi buy saya supaya saya berharap sudah taking profit ya, tidak harus menunggu kena TP-nya ya. Nah, memang kondisinya kejepit dengan open indeks Dow Jones nanti. Meski dorongan jual beli masih terlihat jelas masih cukup kuat ya dibandingkan dengan tekanan jual. Namun apa salahnya jika sudah take profit tadi harusnya sudah melikuidasi posisinya ya. Saya sendiri pun melalaikan juga akhirnya yang terjadi sekarang berubah jadi minus ya. Bisa dilihat bahwa bagaimana ketika profit dari seperti rencana semula hanya 20 pip, saya coba robah ke 130 pip ya, ke 1768 ya. Wajib menjadi pembelajaran sebetulnya situasi seperti ini, karena bagi pemula bila profit yang seharusnya sudah di atas $100 tadi berubah menjadi mengecil, ini akan mengganggu kondisi psikologis, kecuali kalau memang sudah terbiasa ya, itu pasti akan yakin dengan tindakan yang dia lakukan seperti menunggu take profit yang lebih besar lagi ya. Tapi kalau bagi pemula rata-rata pasti sudah down ya. Dan itu yang harus dihindari. Oleh karenanya saya selalu mengajak jika pemula ketemu take profit yang lumayan ya di atas 10 pip sampai 20 pip, cukup aja di situ taking profitnya agar bisa mendapatkan hasil yang lumayan ya, cukup maksimal menurut saya. Karena bila satu hari transaksi meraih profit 10 pip minimal, maka pertambahan nilai total dari margin normal itu pencapaiannya bisa mencapai 20% per bulan. Masih ada 4-5 menit lagi ya. Saya akan lihat 2 menit menjelang 8.30, berarti saya cuma punya waktu 2 menit lagi. Berapapun profit yang
saya dapatkan, saya harus mengalah untuk melakukan tindakan melikuidasi posisi yang terbuka tadi, mau benar atau salah. Namun saya berharap tidak dalam keadaan minus. Karena ada jam-jam yang harus kita hindari ya, yaitu 8:30 itu sudah merupakan wajib bagi seorang trader yang berpola scalping untuk menghindari jam-jam tersebut. Karena seringkali menciptakan pergerakan yang tiba-tiba, bisa di luar ekspektasi ataupun masih dalam jangkauan nilai hitung yang dipahaminya. Masih ada tinggal 1 menit lagi ya, saya akan melakukan tindakan penutupan posisi. Nah, kondisinya tadi sempat ada $126 ya. Apakah nanti akan mencapai target seperti yang selama ini ditransaksikan, yaitu meraih net profitnya $150. Oke, ini sudah 20 menit ke-28 ya. Saya harus mengalah untuk tidak terlalu berharap lebih ya. Oke, sudah saya likuidasi. Dapat $214 ya. Karena saya khawatir ketika 828 sebentar lagi 830 ya. Jadi harapan saya kepada mereka yang mengikuti ajakan untuk open posisi tadi ya, bisa dilihat targetnya mencapai ke 1768 ya, sesuai dengan perkiraan pada saat open posisi tadi. Saya berharap ada yang mengikuti rekomendasi buy secara bersamaan ya. Saya tidak tahu apakah ada yang mengikuti ya. Hati-hati 1770 ya. Kalau dia tidak tembus maka akan mencoba pembalikan ke 1765. Jadi di level 1770 jangan buy dulu ya. Jadi untuk rekomendasi mingguan ini sudah ketemu take profit. Jika mencapai 1770 artinya rekomendasi sudah terjawab ya, bahwa 500 tick sampai 800 tick atau 50 sampai 80 pip saat break buy-nya 1765. Kalau tadi hanya mendekati ke 1770, jadi di atas 45 pip belum mencapai 50 pip. Oke. Kita kembali ke pergerakan yang pendek ya. Namun 1770 saya tidak juga merekomendasikan sell di situ ya. Karena tadi saya sudah katakan ya, ada potensi ketika pembukaan candle berikutnya ada di atas 1770 maka 1775 lah target atasnya. Tapi bila gagal maka tekanan jual kembali akan menuju 1765, selanjutnya 1760 lagi untuk mencapai low hari ini. Jadi saya ucapkan selamat ya bagi mereka yang mengikuti ajakan untuk ambil posisi buy saat level di bawah 1765 tadi. Saya tidak tahu apakah ada yang mengikuti. Nah, terkadang memang jarang ya ketika pembukaan acara ini saya langsung mengajak untuk melakukan transaksi karena tadi memang terlihat jelas bahwa posisi buy lebih aman untuk dilakukan daripada
kita membuka posisi sell. Ya, ini tidak ada yang memberi tanggapan, artinya mungkin tadi terkesima ya. Halo, semoga suara saya cukup jelas. Mungkin ada yang bisa memberi jawaban ya. Apakah hanya lewat chatnya? Oke, dari Pak Ilham jelas. Oke, terima kasih Pak Ilham. Kembali saya katakan ya, semoga ada yang mengikuti ajakan saya untuk ambil posisi buy tadi ya, dan mampu meraih take profit. Jadi saya ucapkan selamat. Oke, dari Pak Sukron. Keren Pak signalnya. Oke. Oh, salah satu alasannya adalah pertama melihat dari crossing yang mana untuk moving average 7 posisinya masih berada di atas ya. Setelah melewati crossing moving 19 moving 19 ya. Karena saya menggunakan moving 7 dan 19 ini untuk bermain pendek. Dan di sisi lain ketika melihat fluktuasi angka, jadi dalam ajakan trading live ini saya lebih banyak sebetulnya menggunakan strategi fluktuasi angka, menghitung pergerakan-pergerakan pendek dari candle yang ada, kemudian dengan akumulasi hitungan saya bisa menemukan itu. Dan untuk teknik itu saya tidak bisa buka sekarang ya mengenai bagaimana caranya karena memang itu membutuhkan pengalaman dan pengamatan yang lebih lagi dalam setiap pergerakan per periode. Jadi bukan asal ngomong aja gitu ya karena berbahaya juga gitu. Kemudian langkah-langkah antisipasi kala kita salah posisi itu pun harus dipikirkan juga. Jadi saat mau mengambil tindakan, pikirkan konsekuensinya, resikonya yang harus kita pikirkan. Kalau kita siap dengan resiko, maka lakukanlah transaksi itu. Kalau tidak siap, maka tunda. Gitu. Oke, dari Ibu Fitriana Roha. Alhamdulillah kena TP, Pak. Wah, 1769 lebih tinggi dong Ibu tadi. Saya padahal pasangnya cuma 1768. Oke, selamat ya Bu ya. Kita lihat lagi, waktu masih cukup panjang ya untuk pengambil, siapa tahu ada signal lagi. Tadi tarikan cuma sampai 1769,73. Jadi kalau saya berbicara tembus, artinya pembukaan candle ada di atas. Kalau saya berbicara tarikan berarti hanya pada swing yang candle tersebut. Ini yang dimaksud swing. Karena 70 menjadi acuan saya untuk melihat apakah akan dilanjutkan atau tidak. Ini bisa dilihat bahwa begitu pendek ya. 69 ke 70 ya. Jadi saya mengambil patokan 70. 1770 ini berdasarkan acuan juga dari teknikal berdasarkan time frame M30. Karena ini begitu kuat ya. Moving 75 dan moving 85 ini menjadi resisten yang sangat-sangat kuat untuk dilanjutkan ya. Tapi kalau berani dia tabrak dilanjutkan, maka itu jadi bebas hambatan untuk melanjutkan ke atas. Karena secara fungsi
moving average ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan support ataupun resisten ya. Karena bila dia ada di bawah candle, maka dia bisa dijadikan support, dan bila berada di atas candle, maka dia bisa menjadi resisten. Yang mana moving average ini sangat populer yang digunakan oleh kebanyakan ya. Banyak sekali trader, boleh dibilang hampir semua mungkin ya, menggunakan moving average berdasarkan parameter yang dia pahami ya. Kalau saya kebetulan memahami parameter untuk di time frame M15 menit, ada pada parameter 7 dan 19. Sementara ini menggunakan simple ya. Sementara untuk di time frame M30 saya menggunakan, ini bukan simple tapi WMA ya, weighted. Ini linear weighted ya. WMA atau disingkat sering WMA. WMA 85, WMA 75, dan yang ketiga adalah exponential moving average 5. Di mana kalau crossing ya bisa kita lihat di time frame M330 ya, luar biasa dia kalau sampai terjadi crossing seperti ini, targetnya itu panjang ya. Ini juga ya. Jadi penentunya sebetulnya ada di time frame 5 menit. Maaf, parameter 5 ini. Kalau dia sudah bergerak di situ ya, potensinya berlanjut ya. Namun target profit bila bermain di time frame M30 ini cukup 50 pip, meski bisa dilihat peluang-peluang yang terjadi bisa jauh lebih besar ya. Namun saya menyarankan 50 pip cukup. Karena seringkali ketika kita mau pasang target tinggi, hati-hati 1-2 kali bisa tercapai, namun akan lebih banyak gagal. Oleh karenanya, taking profit, untuk pasang take profitnya jangan terlalu idealis. Karena harus melihat pembalikan-pembalikan yang terjadi tiba-tiba. Oke, ini Dow Jones sudah terlanjur jauh dibuka ya, udah ada 9 menit ya. Saya ajak semua lihat, waduh. Ini unik. S&P dan Dow Jones bentuk candle-nya sama ya, yaitu break low ini. Sementara Nasdaq kembali bikin sensasi dengan bikin pembalikan arahnya justru. Berarti XAU sepertinya mencoba untuk angkat lagi ya. Karena dari data tadi mungkin yang jam 8.15 tadi ya, itu memberi petunjuk Amerika bad ya. Datanya kita lihat untuk mau lihat bagus atau tidak, ya mungkin dari segi angka ada orang suka bingung ya. Kalau dari segi warna nggak mungkin mau salah lagi ya. Kalau dia warna merah, yang dirilis berarti bad, buruk buat mata uangnya. Kalau dia dirilisnya warna hijau, berarti bagus untuk mata uangnya. Ambil aja patokan warna itu ya. Dan kebetulan memang merah ya, karena dari forecast-nya 0,3%, berubah jadi minus 1,3%. Begitu juga untuk capacity utilization rate ini dari 76,6% turun menjadi 75,2%. Artinya memberi gambaran bahwa dolar melemah. Oke. Pak Erwin juga, wah TP-nya juga di 69 ya. Padahal TP saya Pak Erwin 68, tidak apa-apa. Selamat ya atas
profit yang dicapai hari ini ya, transaksi pada tadi di atas jam 8. Nah, sementara untuk pergerakan dari indeks dolar, kita lihat sama-sama. Ini DX ya, minyak pun mencoba turun ya setelah menembus tadi 83,20 dolar per barel. Oke, kita lihat tadi saat data keluar langsung ya. Ini industrial production-nya itu langsung jatuh ya, melemah dan kembali diikuti. Nah, dari sini kita bisa melihat ini sepertinya cukup seimbang ya. Sejalan maksud saya dengan pergerakan indeks dolar. Jadi ketika indeks dolar melemah, maka XAU pun akan menguat terhadap nilai tukar ke US dollar. Ini kembali lagi ke harga open buy saya tadi ya. Efek mungkin dari kegagalan menembus level 1770 ya. Ini kalau tekanan jualnya cepat, ini bisa menuju ke 1760 ya. Nasdaq pun tiba-tiba break high ya. Ini yang kita lihat ya, tiba-tiba naik. Semua berubah ya. Jadi sebetulnya indeks XAU dan Dow Jones ini bertolak belakang. Bila Dow Jones naik, indeks XAU atau indeks dolarnya itu masih cukup kuat ya. Sepertinya akan mengangkat terus. Dengan kata lain, tekanan jual terjadi pada nilai tukar lainnya. Ini hati-hati, jangan nge-sell, jangan nge-buy dulu ya. Lebih bersabar. Jadi hati-hati bila menggunakan time frame M15 menit ini ya. Pada saat terjadi tarikan panjang, kita mengikuti arahnya. Misalkan tadi sempat break low ya. Lalu kita ngambil sell terlalu ke bawah. Nah, oleh karenanya jangan terpancing dengan tarikan-tarikan seperti ini ya. Karena jebakannya banyak yang seperti ini. Karena kondisinya tidak sedang ada berita. Kalau ada berita, peluangnya lebih besar ya. Ketika break low kita ikuti dengan sell. Namun bila tidak sedang dalam keadaan ada berita, jangan coba-coba mengikuti pergerakannya. Sebaiknya kita tunggu sampai dia berhenti di mana, baru kita entry posisi di situ. Sudah kali kedua dia akan mencoba menembus 1770 ya. Bila itu gagal, maka pergerakan sampai close market
diprediksi akan bergerak pada area low-nya di 1760. Memang ada satu kebiasaan pada hari Senin ya, bahwa pergerakan itu US dollar selalu menguat ya. Dan sementara cenderung pada hari Jumat US dollar itu melemah. Namun berbeda pada hari Jumat barusan ya. Itu pun seperti yang sudah saya katakan pada live webinar dari hari Senin minggu lalu, yang mana fokus market ada pada data inflasi. Dan 3 hari berturut-turut data inflasinya itu keluar ya, dan terakhir pada kemarin yaitu pada factory orders. Pada hari Rabu data CPI, pada hari Kamis data PPI. Seperti yang pernah saya bilang bahwa Amerika menggunakan 16 sampai 17 indikator yang dihitung untuk menentukan inflasi di negara tersebut. Dan kebetulan CPI, PPI, dan Forex Factory yang 3 hari secara berurutan dirilis itu merupakan data penting bagi dalam 16 sampai 17 indikator tadi. Untuk pergerakan 6465 sebetulnya ini adalah konsolidasi ya, level konsolidasi. Apakah dia akan lanjut turun ke bawah atau dia akan berbalik dengan mencoba 1770. Namun bila gagal berbalik akan berkonsolidasi lagi di 6465 ini sebelum lanjut turun ke bawah. Namun menurut saya untuk strategi menengah 1765 buy masih aman karena masih ada target terdekat 1770 sampai 1772. Dengan potensi bisa menyentuh 1775 sampai 1780. Jadi analisa mingguan itu berlaku selama 1 minggu. Nanti saya akan share setelah live webinar malam ini, saya langsung share ke grup WA masing-masing ya. Oke, ini berbalik indeks dolarnya.
Oke, nanti di grup WA masing-masing akan di-share nanti ya. Tapi bagi yang sudah masuk pada Telegram itu sudah dikirim lebih dulu ya. Dan acuan tersebut bisa digunakan sampai 1 minggu, sampai hari Jumat ya. Bila tekanan jual mencapai 1760 ya untuk sementara. Sekali lagi, untuk sementara boleh ambil buy di situ ya dengan target pendek maksimal mungkin 1762 atau 20 pip cukup ya. Jangan ikut seperti tadi 30 pip targetnya. Karena pergerakan fluktuasi angka ini sepertinya ada di 60 pip sementara ya. Jadi biasanya saya melihat sampai jam open market Amerika sudah mendapat kesimpulan 50 pip, di mana itu merupakan pergerakan rata-rata ya normal. Kalau 60 pip ini nggak normal ya. Kenapa? Terkadang pembulatan-pembulatan dari pembagian dalam hitungan fluktuasi angka itu sering meleset ya dibandingkan dengan pembulatan yang dilakukan saat fluktuasi pergerakan 50 pip. Jadi berbeda karakter itu. Nah, oleh karenanya kenapa saya bilang membutuhkan pengalaman yang cukup untuk belajar fluktuasi angka ya, yang mana menurut saya 2 tahun jangan merasa senior ya, karena saya pernah mengajari orang yang benar-benar saya kenal dan saya tahu sendiri di mana dia sudah 5 tahun tetap tidak mengerti apa yang saya ajarkan kala itu ya. Nanti setelah berselang 10 tahun baru ketemu lagi dengan saya, dia minta diajari lagi, baru dia bisa mengerti. Bisa dilihat ya, saya bukan mau nakut-nakutin atau bukan menganggap remeh. Sekali lagi, saya bukan pribadi yang suka menganggap remeh orang lain ya. Namun bagi saya sia-sia jika terlalu cepat itu untuk diajarkan karena belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memperhatikan bentuk-bentuk pergerakan dari waktu ke waktu. Pak Dilan, Bapak pengalamannya udah berapa tahun? Sekali lagi saya mohon maaf dengan pertanyaan seperti ini Pak Dilan ya. Saya mohon maaf jika ini saya harus katakan. Kepada orang lain Pak Dilan jangan menanyakan hal seperti ini. Itu membuat orang tersinggung. Tapi tidak apa-apa jika Pak Dilan ingin tahu. Saya baru dari tahun 2002 Pak Dilan. Pertama kali saya di industri ini tahun 2002 di akhir tahun. Jadi industri ini untuk Indonesia nanti tahun 2000 baru ada peraturan. Jadi saya bertemu dengan mereka-mereka yang merasakan kepahitan di bawah tahun 2000 saat mereka closing di perusahaan seperti ini, 2 minggu kemudian ketika mereka datang kantornya udah nggak ada. Di atas tahun 2000 tidak boleh lagi ada hal-hal seperti itu karena langsung dikejar secara undang-undang pidana atau ya boleh dibilang ancaman pidananya sudah cukup jelas ya. Di bawah tahun 2000 itu belum jelas kenapa ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka belum ada. Jadi saya datang di masa 2 tahun setelah perdagangan berjangka resmi di Indonesia. Jadi saya pengalamannya baru tahun 2002, Pak Dilan. Masih ada soalnya yang lebih senior dari saya yang masih bergelut di industri ini. Entah dia sebagai
pimpinan manajemen atau masih sebagai pelaku transaksi atau trader. Kalau Pak Dilan tanya, saya sebetulnya udah pensiun Pak. Dari tahun 2016 udah nggak ini lagi masuk perusahaan kayak gini. Jadi saya sudah fokus pada ini sendiri ya, usaha sendiri. Nanti ketemu seorang teman yang meminta saya untuk kembali di bidang ini, itu pun ketika saya disindir. Sama-sama anak Manado, ketika dia bilang ke saya, Pak Vicky, rambut Bapak udah uban, bentar lagi mau masuk liang kubur. Jangan keburu masuk liang kubur, tolong ilmunya dibagi. Karena dia orang yang tahu reputasi saya dalam transaksi. Sehingga dia meminta saya untuk kembali dan membagi pengalaman sekaligus strategi kala itu kepada para trader di mana rekan saya ini menjadi pimpinan di situ. Ya, oke demikian Pak Dilan ya. Saya berharap kepada orang lain jangan bertanya berapa tahun pengalamannya karena akan membuat orang tersinggung. Oke, sekian Pak Dilan. Ini kembali lagi coba ngangkat ya. Tetap saya katakan bahwa level 1770 masih menjadi resisten kuat. Kalaupun terlanjur ambil di level tersebut ya, 1765 masih akan ketemu. Jika enggak hari ini, besok masih ada level tersebut. Namun tetap saya himbau ya, jangan ambil take profit lebih dari 20 pip ya, cukup 20 pip kalau mengambil di level tersebut. Agar posisinya bisa close malam ini. Kalau berharap 1765, saya khawatir ketika turun hanya tertahan di 1766. Padahal udah ada profit 40 pip ya. Hanya gara-gara mau idealis 50 pip akhirnya nggak ketemu. Karena pertemuan kita tinggal 2 menit lagi ya. Ini terlalu kuat untuk ditembus ya. Moving 75-nya ya. Yang kalau mungkin di bablas akan tertahan di moving 85 ya. Jadi kalau mau sell di atas 70 mungkin masih bisa ketemu lagi 1768. Karena dalam kondisi tanpa berita sulit ada pergerakan panjang ya. Tarikan-tarikan panjang. Jarang terjadi ya, 3 candle secara bersamaan di time frame M15 menciptakan high yang sama. Itu jarang ya, karena pasti akan ada perbedaan ya. Dari kalau perbedaan nyata yang bisa kita lihat ini batang moribusunya ya. Namun high low-nya ini hampir sama, hampir mirip ya. Tapi high 3 candle ini mirip. Bila gagal dia lanjut ya. Ini saya bicara dari segi pola candle ya. Ini bisa break low setelahnya. Kalau gagal dia tembus. Break low-nya dia bisa menuju ke 1762. Cukup lumayan nih tarikannya. Tapi harus selesaikan candle ini dulu ya. Oke, ini mendekati puncak. Nah, ini alternatifnya hati-hati nih. Tapi menurut saya, bila 3 seperti ini biasanya candle keempatnya akan coba paling tidak jatuh 50% dari paling low. Berarti low di sini ada di 1762,60.
high-nya ada di 17.69.73. Oke, selisih nilai tengahnya berapa? Maka situlah target terjauhnya. Sementara, maaf, target terdekat sementara. Biasanya seperti itu pergerakannya. Oke, ini candle-nya kok bisa saya disconnect. Oke, running sekarang ada di 17.67 ya. MetaTrader saya mati ya. Oke, tanpa terasa kita sudah di penghujung ya. Sudah sampai pada jam 9, sekarang lewat 3 menit. Ya, kami mengucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali bergabung. Ya, dan kami mengundang kembali pada hari Rabu, di mana kami kembali akan melaksanakan acara live trading lagi di jam 8 sampai jam 9. Dan bila ingin mengundang rekan-rekannya yang lain ya, terutama untuk mereka yang secara resmi menjadi financial konsultan di PT Royal Trust Futures Jakarta, ataupun mereka yang sudah menjadi member, atau bahkan yang baru ingin belajar ya, bisa diundang untuk ikut serta dalam live webinar yang kami selenggarakan, karena ini tujuan dari kegiatan pelaksanaan acara ini sebagai sarana edukasi juga bagi para partisipannya. Dan kami mohon pamit ya. Akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan memberkati.